Okay, thank you very much for coming this virtual class, this English virtual class. Um, as usual, I will explain research related to the finance, related to the behavior of finance. Hopefully, all of us will be understand about finance, about behavior of finance. And today, this is the material that we want to study with the topic about improving financial capability, the mediating role of financial behavior. Okay, improving financial capability, the mediating role of financial behavior. This research writing by Sarah Kahn, Block, dan Brabenek from okay from where? From Czech Republic. Okay, Faculty of Management Economic, Thomas Bata University, Czech Republic. This paper explain about collective impact of financial literacy and inclusion on individual financial capability. Okay, focusing on the mediating role of financial behavior. Jadi riset ini mencoba untuk melakukan investigasi secara kolektif dampak literasi keuangan dan inklusi keuangan individu terhadap kapabilitas keuangan dengan fokus pada ya mediasi perilaku keuangan. Ya, fokus pada mediasi perilaku keuangan. Mungkin ini kalimatnya agak sedikit rumit. Saya coba sederhanakan dengan menggambarkan model-model seperti ini. Ini modelnya. Ini financial literacy, terdiri dari financial attitude, financial knowledge, dan financial behavior mengarahkan kepada financial capability. Oke, mengarahkan kepada financial capability sebagai kapabilitas keuangan. Sikap keuangan, pengetahuan keuangan, dan perilaku keuangan apakah mampu meningkatkan kapabilitas keuangan seseorang? Ya, apakah mampu meningkatkan pengetahuan untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seseorang? Ya, financial capability. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini ada hubungan langsung ya, yang panah-panah ini. Ini yang putus-putus, hubungan tidak langsung, yang putus-putus. Ya, sini direct effect dan indirect effect. Dampak langsung dan dampak yang tidak langsung. Oke. Direct effect and indirect effect. Teman-teman juga nanti ketika melakukan riset skripsi akan berhubungan dengan model-model yang seperti ini. Ya, akan berhubungan dengan riset-riset yang berkaitan dengan permodelan. Ya, salah satunya jika memilih finance, maka ya, jika memilih financial behavior, maka salah satu materinya berhubungan dengan perilaku keuangan, ya, berhubungan juga dengan sikap keuangan dan pengetahuan keuangan. Ini theoretical model. Nah, jadi dari abstrak ini kita memahami bahwa this paper investigates the collective impact of financial literacy and inclusion on individual financial capability, focusing on the mediating role of financial behavior. Yang menginvestigasi secara kolektif pengaruh atau dampak dari literasi keuangan dan inklusi individual, ya. Inklusi keuangan individual
terhadap kapabilitas keuangan dengan fokus pada variabel mediasi perilaku keuangan. Ya, fokus pada variabel mediasi perilaku keuangan. Ya, seperti sini. Nah, financial capability ini sebagai variabel mediasinya, financial behavior, oke, financial attitude, dan financial knowledge. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasannya. The research conducted on an individual level survey, ya, survei level individu atau perorangan, di mana the relationship were examined by the using PLS-SAM, ya, hubungannya diperiksa atau diuji secara statistik menggunakan software PLS-SAM. Financial capability can be improved by increasing individual financial knowledge, financial behavior, and promoting their inclusion in financial service. Kapabilitas keuangan bisa diperbaiki dengan cara meningkatkan pengetahuan keuangan individu, perilaku keuangan, dan inklusi keuangan di dalam layanan keuangan. Nah, biasanya memang ketika kita belajar keuangan, maka kita akan selalu berhubungan dengan financial services, dan itu akan berkorelasi dengan banking, akan berhubungan dengan perbankan. Ketika kita mencoba belajar keuangan, ketika kita mencoba belajar finance, maka satu hal kita akan mengacu pada teori intermediasi, ya, financial intermediation. Kenapa? Karena perbankan sebagai mediasi yang menghubungkan antara orang yang menyimpan dengan orang yang meminjam, ya, orang yang menyimpan, orang yang men-saving, dan orang yang meminjam, borrowing. Jadi riset-riset yang berkaitan dengan perilaku keuangan, khususnya pada literasi keuangan, akan berhubungan dengan teori financial intermediation, teori intermediasi keuangan, bahwa dikatakan ketika kita ingin mendapat layanan akses keuangan, maka idealnya kita telah memiliki pengetahuan keuangan terlebih dahulu, di mana tentu kita tidak bisa menyimpan uang kita di bawah bantal. Kita tidak bisa menyimpan uang kita di rumah, tentu berbahaya. Makanya kita menyimpan dana yang kita miliki itu di institusi perbankan yang legal, yang telah memiliki izin dari pemerintah. Nah, akan bertemu di sana, ya, antara peminjam dengan orang yang menyimpan. Orang yang menyimpan mengharapkan bunga, orang yang meminjam mengharapkan uang yang disimpan oleh nasabah. Furthermore, the indirect effect of financial knowledge and attitude on financial capability is found to be significant. Furthermore, okay, the indirect effect of financial knowledge, ya, indirect effect, ya, pengaruh langsung, pengaruh yang tidak langsung dari pengetahuan keuangan, attitude, dan sikap keuangan pada kapabilitas keuangan ditemukan signifikan. Ya, is found significant. Okay. The indirect effect, ya, pengaruh yang tidak langsung, ya. Kalau direct effect itu pengaruh langsung. Tapi kalau indirect effect itu artinya pengaruh tidak langsung. Pengetahuan keuangan dan sikap pada kapabilitas keuangan ditemukan signifikan. Okay. Is found to be significant, highlighting the importance of financial behavior. Ya, highlightnya ada pentingnya perilaku keuangan. The result assist policymakers and industry leaders in understanding most essential factors on financial. 12.
Apa mas? Itu 5 hari. 5 hari ya udah. Kasih 2. Kemudian, the result assists policymakers and industry leaders in understanding the most influential factor on financial capability in the context of a post-communist transition country. Nah, jadi hasilnya akan membantu pembuat kebijakan, pimpinan industri untuk memahami apa pengaruh terbesar, ya, the most influential factor, apa pengaruh terbesar pada kapabilitas keuangan pada konteks post-communist transition country, ya, negara transisi post-komunis. This enables them to design policy and services aimed to equip citizens with knowledge and skill to make the best use of their financial resource. Hal ini bisa membantu atau membuka jalan pada mereka untuk bisa to design policy, untuk mendesain kebijakan dan pelayanan, ya, and services aimed to equip citizen with knowledge, ya, bisa membantu masyarakat, bisa membantu pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam meningkatkan sumber daya keuangan, ya, menjadi jauh lebih baik, to make best use of their financial resources. Nah, jadi sekarang kita belajar bahasa Inggris, termasuk bahasa Inggris saya, sehingga kita bisa lebih mahir dan terampil dalam memahami riset-riset terkini, ya, seputar perilaku keuangan. Jadi riset ini dipublikasikan pada tahun 2020, oke? Ini termasuk riset yang bereputasi. Jadi layak kita selaku mahasiswa manajemen mencoba untuk mereview, oke? Mereview bagaimana seseorang peneliti itu menyusun penelitiannya hingga layak dipublikasikan. How researchers try to writing their research topic and hopefully, yeah, it will be published. It will be accepted to publish in the international journal. So, tentu juga kita berharap riset yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi society. Nah, makanya termasuk saya, ya, saya sekarang studi juga sebagai mahasiswa pada konsentrasi keuangan, maka saya mencoba tentu wajib bisa memahami riset-riset yang berkaitan dengan perilaku keuangan, ya, utamanya riset yang telah dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi dan memiliki impact factor. Lanjutkan lagi materi kita, theoretical background and hypothesis. Nah, ini ya, theoretical background-nya, the current study retrieve the support from the three perspective: capability theory, self-efficacy theory, dan identity processing style. Nah, ya. Ada 3 perspektif yang digunakan pada riset ini. Pertama, teori kapabilitas, capability theory, Bandura 1977. Maaf, Sen, ya, Sen 1993 tentang capability theory, sedangkan Bandura 1977 tentang self-efficacy theory, ya, teori efikasi diri, ditulis oleh Bandura. Kemudian capability theory, teori kapabilitas, ditulis oleh Sen 1993, dan identity processing style, ya, identity processing style ditulis oleh Berzonsky 1989. Oke. Dikatakan di sini financial behavior, oke, is a key element of financial literacy.
perilaku keuangan menjadi elemen kunci dari literasi keuangan. Nah, ya, perilaku keuangan itu menjadi elemen kunci. Bagaimana kita memiliki behavior yang baik, bagaimana kita memiliki perilaku keuangan yang tepat, di mana kita mampu mengelola keuangan kita dengan cara kita banyak menabung, ya, banyak menambah income dan menekan pengeluaran dan hutang. Ya. Kita menekan pengeluaran, kita banyak menyimpan, lalu kita banyak berinvestasi. Ya. Ada 4, oke? Pemasukan, pengeluaran, aset, dan utang. Nah, bagaimana kita mengolahnya? Masukan kita dari mana? Kita selaku mahasiswa, katakanlah kita pemasukan dari orang tua, atau kita pemasukan dari ya, atau kita pemasukan dari kita bekerja. Nanti kita tulis, kita rinci. Kita ini income-nya dari mana? Oke. Your parents, dari keluarga. From your scholarship, dari beasiswa. From your employee as a workers, sebagai pekerja, atau try to open your business, ya, membuka bisnis sendiri. Nah, kita list pendapatan kita. Kita list juga pengeluaran, ya. Kita list juga aset, berapa aset-aset kita, dan terakhir kita list hutang kita. Tentu secara sederhana seperti kata pepatah mengatakan, jangan sampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu yang menjadi kunci kemandirian. Kita semua ingin mandiri, kita semua ingin independen, tidak bergantung pada siapapun. Ya, kita semua ingin independen, ingin mandiri, ingin terlepas dari beban-beban orang lain. Caranya bagaimana? Caranya kita harus memiliki perilaku keuangan yang baik. Cara mudahnya ya kita harus rajin menabung. Dan kita rajin menabung, kita tidak boleh royal, kita tidak boleh berperilaku boros. Nah, ya. Dan kita tidak berperilaku boros, maka kita akan mengetahui bagaimana tabungan kita itu bisa dikelola dengan baik. Bisa diinvestasikan, bisa dibuatkan suatu usaha, dan seterusnya. Nah, itu, ya. Financial behavior is a key element of financial literacy. It was found that an attitude is a crucial term to comprehend behavior. Sikap keuangan, ya, memiliki dampak yang krusial terhadap perilaku. Nah, ya. Tadi financial behavior, sekarang sikap keuangan. Bagaimana sikap kita terhadap uang? Nah, various study have explored, various study have explored that financial attitude play a significant role in shaping a person's financial behavior. Ya. Banyak studi telah mengeksplor bahwa bahwa financial attitude ini ya, financial attitude play significant role, ya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan seseorang. Person's financial behavior, terhadap perilaku keuangan individu. Moreover, moreover di sini ya, ikutin ya. Moreover, attitude have a substantial influence on financial decision. Selain daripada itu, sikap ya, attitude ini artinya sikap. Sikap dapat berpengaruh terhadap keputusan keuangan.
Nah, sikap kita itu memiliki dampak terhadap kita memutuskan uang ini akan digunakan untuk apa. Katakanlah kita dapat beasiswa. Ya, kita dapat beasiswa. Nanti uang ini akan digunakan untuk apa? Nah, ini sisa waktu 10 menit lagi. Dana ini digunakan untuk apa? Apakah untuk belajar? Apakah digunakan untuk operasional kita kuliah? Apakah digunakan untuk katakanlah sebagian modal usaha, jualan online, atau bagaimana? Nah, idealnya tentu digunakan pada tempatnya, sehingga uang itu bisa berkembang, berkembang, dan berkembang. Di sini dikatakan, moreover, attitude have a substantial influence on financial decision. Financial attitude are significantly related to financial management behavior. Sikap keuangan secara signifikan berhubungan dengan perilaku manajemen keuangan. Yang pada intinya nanti akan ada di sini. Ya. Nah, di sini. Ya, perhatikan teman-teman ya. Financial attitude, financial knowledge, financial behavior. Sikap keuangan, financial knowledge, pengetahuan keuangan, financial behavior, perilaku keuangan berpengaruh terhadap financial capability atau kapabilitas keuangan. Jadi, financial literacy terdiri dari 3. Ini ada kotaknya, ada 3. Apa saja? Financial attitude, financial knowledge, and financial behavior. Oke, financial attitude, financial knowledge, and financial behavior ini adalah 3 komponen untuk mengukur financial literacy terhadap financial capability. Nah, itu dulu secara sederhana teman-teman kita mencoba belajar komponen-komponen penyusun literasi keuangan. Saya coba tanya lagi, ada yang masih ingat 3 komponen untuk penyusun literasi keuangan apa saja? Financial attitude, financial knowledge, financial behavior. Ya, financial attitude, financial knowledge, and financial behavior. Kita selaku mahasiswa, maka kita wajib memiliki sikap keuangan yang tepat. Kita semua menginginkan kemandirian. Ya, kita semua ingin hidup mandiri, terlepas. Ya, terlepas, katakanlah terlepas dari orang tua. Kita ingin lepas. Makanya perkuliahan tatap muka yang katakan kita di daerah, kita tinggal di Pontianak, itu melatih diri kita untuk bisa hidup mandiri. Kita jangan menjadi mencoba melakukan segala sesuatu sendiri, tergantung dengan orang lain. Nah, itu adalah sikap yang benar. Kita tidak bisa tergantung dengan siapapun. Kita harus bisa independen. Kita harus bisa mandiri. Nah, makanya, misalkan katakanlah nanti September, semester berikutnya sudah dilakukan perkuliahan tatap muka, maka bagi orang-orang anak-anak daerah yang tidak tinggal di Pontianak, kemudian datang ke Pontianak dan kos di sana, tinggal di sana, nah disitulah kemandirian akan terbentuk. Disitulah kemandirian, gimana teman-teman akan mengelola keuangan. Entah dari keuangan orang tua, atau kita bekerja, atau dari keuangan dari beasiswa. Di situ akan kelihatan bagaimana kita mengelola keuangan yang benar. How to manage your finance in the right way. Bagaimana mengelola keuangan yang kita punya pada posisi yang tepat. Dengan 3 komponen penting. Sikap keuangan, pengetahuan keuangan, dan perilaku keuangan. Jangan sampai, ya, jangan sampai dana yang kita dapat itu langsung habis. Katakanlah scholarship ya, beasiswa. Ya, dana yang diterima 6 bulan sekali atau 1 semester sekali sudah habis dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Itu gimana nanti sisa 4 bulan ke depannya? Bagaimana kita membaginya? Kan jadi kacau kalau memang itu habis sebelum waktunya. Nah,
Agar itu tidak bisa habis, maka kita harus bisa mengembangkan uang tersebut. Kita harus bisa memiliki pengetahuan keuangan. Ya, kita harus investasikan. Kita harus buat uang itu menjadi produktif. Nah, kita tidak boleh malu untuk kita berwirausaha. Kita jualan online misalkan. Banyak cara dan banyak cara. Kita bekerja freelance misalkan. Jadi input keuangan itu tidak hanya satu sumber. Ya, tidak hanya sumbernya dari orang tua atau dari beasiswa saja. Kita juga harus pendapatan lain. Dari usaha, dari kita bekerja. Nah, di sanalah akan tercipta independen. Di sana akan tercipta kemandirian. Jadi kita tidak lagi tergantung dengan orang lain. Ya, justru kita yang kasih. Nah, itu yang lebih itu ya, kita yang kasih. Kita tidak lagi tergantung. Ya, kita semua telah lulus SMA, kita memiliki pengetahuan yang baik tentang keuangan. We have a good ability in the finance, so ya, mari kita ciptakan kemandirian untuk tidak lagi tergantung dengan siapapun itu. Ya, kita hanya tergantung pada skill yang kita miliki, related to the skill that you have, related to the knowledge that you have. Ya, skill, knowledge, sikap keuangan, perilaku keuangan. Itulah yang akan menolong kita. Siapa lagi yang akan menolong kita selain diri kita sendiri? Oke, 3 minutes left. Ya, if you have a question. Jadi nanti materinya akan saya share di Google Classroom. Harapan saya teman-teman, meskipun perkuliahan singkat, ya, tidak tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Yakinlah kalau belajar ini pasti peluang berhasil itu besar. Yakinlah dalam hati teman-teman, kalau kita rajin belajar, kalau kita bersemangat dalam belajar, itu potensi keberhasilan akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita malas belajar. You have a diligent, should be diligent study, then lazy study. Kita harus belajar secara rajin, ya, diligent study, then lazy study. Kalau yang malas itu sudah, bagaimana? Bagaimana potensi keberhasilan itu akan datang kalau kita sendiri malas. Jadi kita menolong diri kita sendiri. Help yourself. Kita menolong diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara belajar. Tentu tidak hanya belajar saja ya, kita bantu orang tua ya, kalau kita masih tinggal dengan orang tua, kita bantu inisiatif, kita bantu adik-adik kita bantu kakak kita tanpa harus diminta. Biasanya kalau kita nolong orang itu akan mudah sekali hidup kita ya, kita akan banyak dibantu lagi. Kalau kita tidak menolong orang, maka ya siapa yang membantu kita kan gitu. Ya. Jadi pertanyaan sebenarnya itu seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Nah, jika tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman menyalakan kameranya, saya akan mengambil gambarnya. Seperti biasa ya. Sebentar, saya close dulu. Oke, smile. Background Bapak itu gimana, Pak? Smile in front of the camera. I will take your picture. Okay, 1, 2, 3. Okay, wait. Okay, next slide. Ada 2 slide. Smile, and I will take the picture. Okay. Oke, thank you very much for your attention. Ya, semoga sekali lagi saya sampaikan, semoga perkuliahan ini berguna dan bermanfaat. Ya, jadilah mahasiswa yang mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Tetap bersemangat meskipun kita perkuliahan online. Jaga handphonenya jangan sampai hilang, rusak, baterai lemot dan seterusnya. Ya, karena handphone itu menjadi barang berharga ketika kita perkuliahan jarak jauh ini. Jaga diri dan kesehatan. Selamat pagi. Oke, thank you, sir. Thank you. Ya, Pagi. Oke, goodbye.